Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan kami dari SMA Negeri 1 Bandung yang akan mempresentasikan materi tentang pergaulan sehat. Sebelumnya, terima kasih buat yang hadir dalam webinar kali ini. Selamat datang. Selamat datang juga instruktur kita yaitu Ibu Dendi. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Maharani dan sebagai host, dan di sana ada kami sebagai presenter dan juga Zarhan sebagai speaker. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk saudara kita yaitu KRI Nanggala. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator untuk penjelasannya lebih lanjut. Baik, terima kasih kepada host yang telah membuka acara ini dan mendoakan para kru dan prajurit yang berada di KRI Nanggala 402. Semoga para awak diterima di sisinya dan keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran atas kepergian kerabatnya. Sebelum acara dimulai, saya akan memaparkan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, selama presenter menyampaikan materinya, diharapkan para peserta yang hadir di sini untuk mute mic-nya agar tidak ada keributan. Yang kedua, setelah presenter menyampaikan materinya, akan akan sesi tanya jawab yang bisa dilemparkan melalui kolom chat atau open mic. Yang ketiga, untuk sesi tanya jawabnya dimohon untuk tidak keluar topik dan pertanyaannya tidak mengganggu SARA apalagi ke ranah pribadi. Selama acara berlangsung akan ada link yang diberikan oleh host berupa link absensi. Mohon para peserta untuk diisi agar sebagai bukti bahwa kalian hadir di sini. Baik, untuk selanjutnya seperti yang sudah disebutkan host, tema yang akan diusung kali ini ialah pergaulan sehat di zaman yang modern ini. Pergaulan makin tidak jelas arahnya, apakah itu ke arah yang baik ataupun buruk. Nah, di sini Fanya akan menjelaskan tentang pergaulan sehat, apa itu ciri-cirinya dan tips bagaimana pergaulan sehat itu. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Fanya untuk memaparkan materi. Mohon maaf, izin screen share. Terima kasih Zarfan, saya ambil alih. Kalian tahu nggak sih apa itu pergaulan sehat, contoh-contohnya, prinsip, karakteristik, dan juga dampak positifnya apa? Jadi dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pergaulan sehat. Saya akan menjelaskan pengertian pergaulan sehat, contoh-contoh pergaulan sehat, prinsip, serta dampak-dampak positif dari pergaulan sehat. Yang pertama akan saya bahas adalah pengertian dari pergaulan sehat. Apa itu pergaulan sehat? Pergaulan sehat adalah interaksi sosial antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam waktu yang lama, sehingga menimbulkan tindakan yang saling memberikan pengaruh satu sama lain. Definisi pergaulan sehat yaitu hubungan sosial yang dilakukan seseorang dalam baik jiwa dan raga dan juga kehidupan sosialnya. Kita lanjut ke poin 2. Saya akan menyebutkan ciri-ciri dari pergaulan sehat. Seperti apakah ciri-ciri pergaulan sehat itu? Berikut ini saya akan sebutkan karakteristik atau tanda pergaulan sehat. Di antaranya yaitu memiliki akhlak yang baik, selalu mencoba menepati janji, tidak mudah iri dan dengki, selalu memiliki prasangka yang baik kepada orang, membantu orang lain yang terkena musibah, mudah memaafkan dan berbicara yang sopan. Poin ketiga yang akan saya jelaskan adalah prinsip dasar pergaulan sehat. Berikut ini beberapa prinsip pergaulan sehat. Di antaranya yaitu saling menghargai perbedaan yang ada, saling memahami satu sama lain, dan yang terakhir tidak saling berprasangka. Poin keempat adalah dampak-dampak positif dari pergaulan sehat. Berikut ini dampak positif dari pergaulan
di antaranya tidak mudah iri dan dengki kepada orang lain, tak suka membicarakan aib orang lain, memiliki akhlak yang baik, lebih sopan saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Dan yang terakhir, pemaaf atas kesalahan orang lain. Poin kelima atau yang terakhir adalah saya akan menjelaskan contoh-contoh dari pergaulan sehat. Apa saja yang termasuk dalam pergaulan sehat? Di bawah ini adalah contoh-contoh pergaulan sehat. Ikut dalam organisasi Karang Taruna. Ikut dalam kegiatan Karang Taruna merupakan salah satu bentuk pergaulan sehat sebab anggotanya akan ikut serta dalam kegiatan sosial. Yang kedua, ikut dalam organisasi pecinta alam. Kegiatan pecinta alam seperti mendaki, menyelam, dan lain sebagainya dapat meningkatkan keberanian, juga mengajarkan menjaga alam sekitar, dan juga cara bertahan hidup di alam, dan memberikan pengajaran tentang tata krama saat mendaki gunung. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Membuat individu memiliki keterampilan dan juga bisa mengembangkan bakatnya. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, maka pergaulan akan semakin luas, sebab akan berkumpul orang dengan hobi yang sama dari background yang berbeda. Yang keempat, aktif dalam keagamaan. Dan yang kelima dan terakhir, aktif dalam kegiatan olahraga dan kegiatan positif lain. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fanya yang telah memaparkan materi. Sampai sini apakah ada yang harus ditanya? Oh iya, setuju. Baik, terima kasih kepada Fanya yang telah memaparkan materi. Jadi pada intinya pergaulan sehat itu ialah pergaulan yang memberikan feedback baik kepada diri kita sendiri dan orang lain. Jadi sampai sini apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Sambil menunggu, dimohon untuk para hadirin yang hadir untuk mengisi data form yang telah saya share di kolom chat. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Irwan, bagaimana? Fanya, ada yang bertanya dari Bu Genderia, bagaimana caranya menghadapi teman yang toksik? Bagaimana cara menghadapi teman yang toksik? Sebaiknya kalau emang teman itu toksik, sebaiknya dijauhkan. Karena kalau misalkan kita bergaul sama teman yang toksik, takutnya kita bakal Terima kasih kepada Fanya. Saya jelaskan lagi sedikit caranya, Cina. Kata begini, caranya gimana untuk menjauhkannya, atau caranya untuk menjauhkan tapi tidak menyakiti orang yang toksik ini. Bagaimana cara menghadapi teman yang toksik? Caranya seperti apa? Mungkin cara menghindarinya gitu, menghindari atau menghadapinya. Interaksi sama orang yang toksik itu kayak kalau misalkan dia bahas-bahas yang negatif, kita jangan bicarakan itu, terus berusaha datang, kontrol reaksi dan ada bicara juga karena tidak menyakiti orang itu. Silakan juga rasa kasihan. Sudah cukup? Bagaimana Bu Gende? Apakah sudah cukup untuk jawabannya? Terima kasih.
Mungkin itu yang pertanyaan dari Bu Gende. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Mungkin dari saya ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan pertemanan dengan teman yang baik itu? Gitu. Tanya silahkan. Mempertahankan teman yang emang sudah baik dan supaya tidak ada perkelahian atau ya seperti itulah semacam itu. Bisa menjadi pendengar yang baik, terus saling mengenal dekat juga dalam komitmen bersama, atau bisa juga melakukan kompetensi. Ya, terima kasih. Mungkin sudah cukup ya webinar kali ini. Webinar kali ini mengusung tema pergaulan sehat. Saya akan coba recap dari awal sampai akhir. Pergaulan sehat ini pergaulan yang kita memberikan dampak baik kepada orang lain dan orang lain ini memberikan dampak baik kepada diri kita sendiri. Tadi ada yang bertanya kan, bagaimana cara menghadapi orang toksik, menghindarinya, tapi menghindari, jangan terlalu terlihat untuk menghindari orang toksik tersebut, menghindari secara diam-diam mungkin atau ditemani, tapi jangan mencoba untuk terlalu dekat, karena teman yang toksik ini akan memberikan feedback buruk kepada diri kita yang itu menjadi tidak baik. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Mungkin tidak ada. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Saya kembalikan ke host. Mungkin ini ya, nanti bisa disiapkan supaya ya ini sih lebih panjang, karena kan nanti harus 10 menit itu ya. Itu. Bisa didengar nggak? Sorry, belum nggak? Bisa Bu. Ya, jadi apresiasi Ibu sudah bagus ya, kelihatan perencanaannya sudah lebih baik. Masukan-masukan yang Ibu kasih kemarin juga sudah dilaksanakan. Cuma ini memang PR ya, dalam waktu nanti presenter bisa dibuat lebih panjang sedikit, atau mungkin berbicaranya tidak terlalu cepat gitu ya, karena dari faktor stres itu bisa jadi sangat lambat, terbata-bata, atau bisa sangat cepat karena ingin cepat selesai ya. Jadi nanti bisa diatur ritme berbicaranya supaya tidak terlalu cepat juga selesainya. Ini kan tadi kita mulai 11:05 ya, 11:07 kalau nggak salah, dan sekarang 11:21 ini sudah selesai. Sebenarnya materinya tadi bagus. Nah, bisa ditambahkan nanti dengan kelompok-kelompok ya. Nanti yang jam 1 nih bisa diakalin ya, disiasati gimana caranya supaya materi itu bisa lebih panjang. Mungkin slide-nya tidak terlalu banyak, tidak apa-apa, tapi kita kasih contoh-contoh ya. Jadi misalnya materi ini memang yang sedikit, ini kan contoh yang mungkin related dengan pengalaman pribadi mungkin ya, pertemanan sehat, atau mungkin pernah mengalami pertemanan yang toksik, atau perlu menjelek-jelekan teman ataupun menyebutkan identitasnya. Gunakan aja pengalaman itu dengan cara yang baik ya. Misalnya saya pribadi pernah mengalami pernah di mana ketika itu sering kali mengeluh, sehingga saya mulai terbawa, jadi ikut saya mengeluh. Ketika saya sadari bahwa saya terbawa oleh pergaulan, yang saya lakukan adalah ini. Jadi tidak hanya
sekedar teori-teori yang dibaca dari slide, ya. Contoh-contoh ringan aja, jadi tidak perlu menghafalkan yang berat. Kemudian mungkin ini kan sebenarnya kelompok 1 ini sudah relatif bagus ya, lancar dalam persiapan, ngajinya juga cepat sekali. Nah, nanti di webinar berikut PR buat kalian atau challenge buat kalian adalah bagaimana kalian mempromosikan ya webinar kalian ini sehingga bisa lebih banyak menjangkau peserta. Ya, jadi ini challenge-nya buat kalian. Ya, bukan berarti jadi syarat lulusan juga jumlah peserta bukan, tapi supaya lebih bagus. Gitu ya, karena yang dasar-dasarnya sudah bisa dipenuhi oleh kalian, ya. Cara mempersiapkan webinar, terus kemudian rencana tidak teratur, ya. Semuanya udah bagus nih, ya. Cuma dalam hal presentasi memang ini tetap ibu kasih saran. Nah, coba untuk webinar berikutnya, bagaimana caranya kalian menyiasati supaya bisa belajar marketing juga, ya, mempromosikan kegiatan ini sehingga banyak yang tertarik. Bagaimana mengemas judul, ya, Ya. judul supaya menarik, bagaimana mengemas narasi dan lain sebagainya. Ini satu level lagi, sedikit saja, ya, supaya kalian bisa lebih hasil lah. Mungkin itu aja. To sum up for you guys, ya. Terima kasih kepada BND atas penyampaiannya, dan terima kasih juga kepada peserta yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, itu pamit duluan ya. Ya Bu. Oke, jumpa jam 1 ya. Ya, Bu. Udah aja tadi. Mantap. Semuanya. Cuma ada 2 orang yang masuk Bapak Ibu sekalian.